Salam sejahtera untuk rekan-rekan sekalian. Perkenalkan, saya Julius. Saya seorang dokter umum yang saat ini sedang bekerja di salah satu klinik kesehatan di Jakarta. Saya mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan sekalian karena telah menonton video ini. Coba kita bayangkan, saat ini kita sedang berada di IGD. Kita sedang menunggu bahwa ada teman kita yang sedang dirawat oleh salah satu dokter di rumah sakit tersebut. Saat kita melihat dokter itu pun sangat sibuk menangani pasien, tetapi juga sibuk untuk mencari rekam medis. Karena rekam medis itu tertumpuk di salah satu meja yang berisi banyak dokumen dan berkas-berkas. Ataupun juga rekam medis tersebut berada di salah satu folder di komputer tempat dokter itu berada. Proses ini terlihat lambat dan juga ini akan mengakibatkan penurunan dari keefektifan dan keefisienan dalam penegakan diagnosis. Bayangkan saja jika rekam medis tersebut berada di dalam satu sistem yang efisien, transparan, dan dokter dapat mudah untuk tinggal klik saja rekam medis dari pasien tersebut bisa keluar. Dan tentu saja bagi pasien ini akan menjadi sangat mudah karena apabila pasien tersebut mau melihat data kesehatan medis dari dirinya sendiri, hanya tinggal klik dari aplikasi smartphone tanpa harus menunggu dokumen-dokumen fisik itu tiba. Untuk masalah seperti ini, saya sarankan kita menggunakan blockchain. Blockchain merupakan istilah yang asing bagi telinga kita. Namun, secara sederhana blockchain adalah sebuah buku digital besar atau kita sebut ledger. Dari buku besar ini, banyak node-node atau jaringan komputer yang tersusun rapi dan terstruktur sehingga apabila ada data-data baru yang masuk ataupun ada data yang diubah, maka harus ada node-node yang harus memverifikasi dari data tersebut. Dan apabila node-node tersebut menyetujuinya, maka data-data tersebut bisa menjadi satu blok dan tergabung dalam suatu rantai yang kita namakan blockchain. Memang masalah rekam medis ini sangat komplikatif. Sebagai contoh, jika ada pasien yang mengalami penyakit tertentu, dia akan berobat kepada dokter. Dokter akan melakukan pemeriksaan, baik itu fisik maupun lab. Lab juga terdiri dari pemeriksaan darah, urin, dan lain-lain. Dan juga apabila diperlukan pemeriksaan ronsen. Dan ini juga diperlukan adanya keterikatan dari asuhan keperawatan, asuhan gizi, dan maupun fisioterapis. Ini baru hanya sekali dokter. Apabila ada 2 dokter atau 3 dokter, ini akan menjadi banyak. Dan apabila pasien tersebut melakukan kontrol, maka berkas-berkas ini sangatlah banyak sehingga akan kesulitan jika menyusun dengan rapi file-file tersebut. Dan apabila informasi ini bocor, maka ini akan merugikan pasien karena informasi dari rekam medis sangatlah sensitif. Dan juga apabila terjadi gawat darurat seperti kebakaran maupun gempa bumi, rekam medis fisik ini akan bisa rusak ataupun hilang sehingga tidak dapat digunakan sama sekali. Lain halnya jika rekam medis tersebut disimpan secara elektronik di server di rumah sakit tersebut. Apabila server itu rusak, maka rekam medis tersebut menjadi hilang datanya. Dan ini akan merugikan banyak pihak. Untuk itu, penerapan blockchain ini sangat untuk pengelolaan rekam medis yang baik dan yang benar. Karena blockchain merupakan blok yang mempunyai prinsip, yaitu salah satunya adalah transparansi. Jadi setiap pihak ataupun node yang mengubah data tersebut harus diverifikasi oleh yang punya dari blockchain tersebut. Dan juga kedua adalah keamanan. Jika ada salah satu pihak mau mengubah data tersebut, maka dia harus mengubah seluruh node-node yang ada di jaringan tersebut. Sehingga hal ini sangat bisa terdeteksi. Yang ketiga adalah desentralisasi. Tidak ada satu pihak pun yang dapat mengubah node-node tersebut tanpa seizin dari jaringan-jaringan
khususnya ini dari pasien tersebut yang mempunyai data rekam medis itu. Saya akan memberikan salah satu ilustrasi. Ada pasien bernama Tuan Rahmat, berumur 50 tahun. Pak Rahmat memiliki penyakit diabetes mellitus. Seringkali Pak Rahmat ini bekerja di luar kota. Dan setiap kali dia mau kontrol, dia harus berpindah-pindah rumah sakit tergantung tempat dia bekerja. Namun pada suatu hari, Pak Rahmat ini terkena komplikasi dari diabetes mellitus tersebut sehingga dia harus dilarikan ke rumah sakit yang di mana tempat dia bekerja. Saat dokter melakukan anamnesa dan pemeriksaan fisik, Pak Rahmat lupa. Yang hanya diingat adalah bahwa dia memiliki penyakit diabetes yang sudah bertahun-tahun dan dia ingat hanya satu obat, yaitu metformin 3x1 saja. Di sini terlihat meskipun dokter sudah melakukan anamnesis yang baik, namun terlihat ada gap informasi. Jika Pak Rahmat ketika datang, dia memiliki komplikasi lainnya yaitu penurunan kesadaran pada kasus ketoacidosis diabeticum. Dokter pun akan makin susah untuk menganamnesis. Sehingga akan lebih baik jika rekam medis dari Pak Rahmat ini disimpan oleh satu sistem yang dinamakan blockchain. Jadi ketika Pak Rahmat datang, dokter langsung bisa membuka catatan-catatan rekam medis dan langsung bisa menangani secara cepat dan efisien. Tentu saja setiap inovasi yang terbaru pasti ada tantangan. Salah satu tantangannya adalah penggunaan blockchain ini belum terregulasi secara hukum. Akan lebih baik jika penggunaan blockchain ini diregulasi secara hukum agar bisa sah dan digunakan oleh masyarakat luas. Yang kedua, adanya kekurangan dari insentif pemerintah maupun swasta. Jika pemerintah dan swasta memberikan insentif yang besar, blockchain ini bisa terus berkembang dan bisa berguna bagi masyarakat. Yang ketiga ialah perlu adanya pelatihan-pelatihan bagi seluruh tenaga medis, baik itu dokter, perawat, dan juga manajemen rumah sakit, serta tidak kalah juga pasien atau keluarga pasien agar bisa menerapkan blockchain tersebut dengan baik. Memang di setiap tantangan pasti ada kesempatan emas yang kita bisa raih dari penerapan blockchain ini. Salah satunya ialah kolaborasi antara rumah sakit A dan rumah sakit B mengenai data pasien. Jadi apabila ada pasien yang pernah berobat di rumah sakit A, maka rumah sakit B ini bisa menarik data dari pasien tersebut. Sehingga data ini bisa menjadi lebih efisien dan tepat. Jadi tidak perlu cek ulang baik itu lab maupun ronsen. Yang kedua adalah transparansi. Jadi karena blockchain bersifat transparan, maka pengguna ini bisa mengetahui apabila datanya ada yang merubah, sehingga fraud atau manipulasi data akan turun secara drastis, sehingga pasien bisa lebih percaya kepada rumah sakit. Yang ketiga adalah pemerintah bisa menggunakan blockchain ini sebagai intervensi penyakit menular. Sebagai contoh, jika ada penyakit yang sedang wabah dengan tren meningkat, pemerintah bisa langsung mengintervensi. Untuk kesimpulannya adalah, jika kita menggunakan blockchain, maka penerapan rekam medis ini akan menjadi lebih baik dan lebih terkelola. Karena blockchain mempunyai beberapa prinsip, yaitu desentralisasi, efisien, transparan, dan keamanannya yang tinggi. Pasien datang tidak perlu membawa banyak hasil lab, hasil penyunjang, ataupun dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Dokter bisa langsung mengecek data-data tersebut di salah satu sistem rekam medis yang sudah terhubung dengan blockchain. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya.